cuman kan itu ahli belajar ngadugikan tentang apa ya, tentang berkaitan dengan balita dengan tidak keluarga balita dan sekiranya dana di makhluk itu tapi dia badai kenalan tentang mengenal gen A. Ibu terang anak gen A no? Gen A. Ayah gen Z. Gen alpha. Gen alpha. Iya, gen alpha. Gen alpha itu nih. Gen alpha apa sih gen alpha itu, Ibu? Nah, alpha itu merupakan anak lahir di zaman serba sejak apa ya, sejak tahun 2010 sampai 2005 sekarang lahir. Itu namanya gen alpha. Kita buka sekarang terakhir 2005 nya gen alpha, maka 2026 katanya lagi iya. Pokoknya selama 15 tahun itu pasti berubah-ubah dan selama dari 15 tahun itu apa ya, dengan berubahnya generasi berubah juga karakteristik anak katanya gitu ya Bu, katanya berubah juga karakteristik anak gitu. Sekarang kita kenalan dulu dengan alpha. Nah, gen alpha itu kan yang lahir tahun 2010 sampai 2025 ya, di mana mereka itu lahir sejak tahun ini ada gitu Bu, sejak mereka lahir udah ada komputer jadi udah ada, jadi itu akan mempengaruhi ke anaknya, akan mempengaruhi ke anak. Nah, jadi apa ya, jadi anak-anak generasi alpha itu tumbuh dari kecil itu udah kenal dengan layar, dengan suara gitu ya, anak kecil itu. Terus hal itu tuh akan mempengaruhi cara berpikir anak, akan mempengaruhi cara belajar ini dan mengekspresikan anak itu akan belajar. Jadi pokoknya mereka itu yang udah gak asing lah dengan suara-suara HP, dengan suara monitor, dengan layar TV, udah gak asing lagi. Anak saya terus lanjutnya karakteristik anak gen alpha itu yang kedua kurang gerak atau tidak diarahkan. Jadi karena dari menatap layar ini main game atau main YouTube, jadi saya bisa nyaman di tempat kalau nggak ada nggak diarahkan sama orang tuanya. Nah ini ada adiknya suka main HP enggak? Namanya siapa? Ya, nah kan anak-anak seperti ini sudah pintar main HP, itu salah satu dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu pernah ngalamin waktu kecil itu paling main internet, main gambar gitu. Sekarang mah anak
Ibu-ibu sebenarnya perbedaannya di mana? Hanya peran orang sangat penting dan yang zaman yang berubah, orang juga fisik atau dasar yang sama. Nah, dan kedua kurang gerak kalau tidak diarahkan. Jadi ibu teh harus kuncinya bahwa sudah kepada anak itu supaya tidak terus-terusan main HP. Terus nih yang penyebaran generasi itu generasi tahun 2000 sampai 2025 itu anaknya itu cenderung lebih berani perasaan. Mereka itu bisa menyembunyikan perasaannya apalagi yang merasakan dalam. Kalau anak pasti akan terbawa ikhlas, sebaliknya kalau sedih pasti gitu. Kemudian kalau bahasa sekarang, jadi kalau ada sesuatu yang ada tantrum kemudian atau ada yang nangis gimana gitu, kalau dia lagi bahagia ada lagi ketawa, jadi udah mengekspresikan apa ini kan perspektif yang saya temukan di beberapa sumber. Ada ibu kan yang tahu mah gitu, hanya mengulas saja. Anak itu awas, anak itu merasa apa itu sensitif karena perasaannya itu sangat lembut gitu. Jadi saat dimarahi atau dibentak, anak itu bisa cepat merasa sedih, merasa takut ataupun merasa tidak aman. Jadi mudah sensitif. Terus ada lagi yang kelima, anak-anak generasi alpha itu dari segi kognitifnya atau dari segi pemikirannya mereka dalam belajarnya itu nanti kalau di sekolah ya atau mereka itu sudah mereka itu dari kecilnya sering ditemukan bukan layar-layar yang penuh gambar, yang penuh gerak, yang tentang scroll HP itu. Jadi itu tuh mempengaruhi pelajaran. Anak itu lebih berat kalau belajar itu lewat gambar atau lewat video. Nah, terus anak itu suka bertanya. Anokin apa katanya gimana sih? Ini yang mencari apa ya gambar atau di internet yang mereka mereka itu
karakteristik gen alfa. Ya, teteh, sini teh. Lalu, ketika kita sedang mengenalkan anak gen alfa sekarang, maka apa sih yang orang aku ngomong kepada anak-anaknya. Saya kembali menambahkan ini namanya saya sendiri yang siap saya bagaimana sebenarnya harus anak udah ada teman senama ibu ya pendamping bukan pengawas jadi anak berpegang
anak yang baik, bagaimana anak itu memiliki akhlak baik, dimulai dari menghormati ibunya, dimulai dari apa ya, dimulai dari misalnya cuci tangan atau cuci tangan sebelum atau apa pokoknya yang baik. Lalu yang ketiga ajarkan sholat, yaitu di umur 7 tahun itu wajib gitu. Jadi kita tahapan yang pertama mudah-mudahan ibu memaklumi segala jika ada yang salah. Kira-kira ada yang mau disampaikan ibu? Semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya.